berbagai hidangan daging yang kaya akan lemak sudah pasti rasanya terasa gurih dan nikmat, sehingga membuat nafsu makan Anda bertambah. Namun patut Anda ketahui, terlalu banyak mengkonsumsi daging dengan kandungan lemak tinggi bisa memicu terjadinya pengerasan cairan empedu berbentuk kerikil yang biasa disebut dengan batu empedu, atau dalam istilah medis disebut cholelithiasis, yang menyebabkan perut bagian kanan sering terasa sakit karena tersumbatnya saluran empedu. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa, bersama saya sudah Dr. Wismandari, Wisnu, seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin dan metabolisme. Nah, Dr. Wismandari, saya yakin di antara penonton di studio juga dan pemirsa di rumah, banyak yang seperti saya. Kenapa tuh? Memang udah tahu sih sebenarnya kalau makanan berlemak itu memang kurang baik dong untuk kesehatan kalau terlalu banyak konsumsi. Tapi terlalu enak dan godaan itu susah untuk ditolak memang. Sulit dihindari ya? Sulit dihindari, sebenarnya susah ditolak. Nah, tadi udah ngomong-ngomong mengenai kolesterol itu ada hubungan dengan batu empedu. Ya. Nah, batu empedu itu sebenarnya adanya di mana, Dr. Wismandari? Ya. Jadi kita pertama biar orang-orang sadar dulu ya di mana sih itu sebut-sebut empedu gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan tubuh tuh bentuknya seperti ini ada paru. Nah, kita kalau ini hati ya, itu letaknya di perut cenderung ke sebelah kanan atas. Kalau dibalik, ya nggak dibalik sih kalau aslinya ya. Ini ada gini ya, ini dari depan. Di antara hati ini ada suatu kantong yang kita sebut sebagai kantong empedu atau kandung empedu ya. Nah, di sini yang kita sebut suka ada cholelithiasis tadi atau batu di kandung empedu adanya di dalam kantong ini gitu. Nah, kantong ini sebenarnya manfaatnya ada ya, Dr. Wismandari ya. Oh, tentu dong. Kalau enggak diciptakan sama Tuhan kan gitu. Iya, jadi fungsi dari kantong empedu atau empedu itu sendiri adalah menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini fungsinya adalah mengemulsikan atau memetabolisme lemak yang kita makan. Mencerna lemak lah ya. Iya, mencerna lemak. Jadi kalau kita ada makan makanan yang berlemak, nah itu seperti diolah lah oleh si cairan empedu ini gitu. Jadi kalau si empedunya ini tidak menghasilkan cairan yang cukup, jadi lemak yang dimakan itu tidak tercerna dengan baik, sehingga itu akan mengumpul gitu di peredaran darah kita gitu. Nah, di sini di kantung ini bisa menghasilkan batu juga ya? Bukan cuma batu akik ya dari sini, bisa batu apa aja. Nah, tadi batu empedu tadi itu sumbernya dari mana aja kok bisa ada batu di sini? Jadi batu empedu itu yang paling sering memang kebetulan kolesterol, terbuat dari kolesterol. Makanya sangat tidak disarankan untuk makan kolesterol terlalu banyak karena itu akan menjadi bahan dasar terbentuknya batu kolesterol tersebut. Batu kolesterol itu, batu empedu itu yang paling banyak, itu sekitar 80% batu-batu yang kita lihat sini ya. Jadi batu yang bisa muncul di kandung empedu atau gallbladder ya bahasa Inggrisnya itu adalah terbuat dari kolesterol ya, 80%. Jadi sebagian besar itu memang terbentuknya karena itu. Tapi batunya sendiri sebenarnya ada terbuat dari bahan lain juga, yaitu dari kalsium juga. Kemudian ada pigmen bilirubin gitu ya. Nah, itu hal-hal tersebut jarang sekali bikin sampai timbulnya batu. Yang paling sering memang kolesterol. Tapi bukan nggak mungkin ada yang lain juga ya gitu. Nah, jadi memang ini tadi ya 80% berasal dari kolesterol. Memang kalau makan makanan yang berlebihan itu memang bahaya memang kalau gitu. Apa aja yang berlebihan itu nggak boleh gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya ada penyebab lain juga. Saya pernah menemukan beberapa pasien ternyata penyebabnya adalah infeksi. Kita tahu angka tifus itu di Indonesia tinggi ya. Nah, sering ya nggak sering sih tapi lumayan beberapa kali saya ketemukan pasien tersebut ada batu kandung empedu masih muda, di mana itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Ternyata penyebabnya adalah tifus yang berulang-ulang. Sehingga akhirnya menimbulkan terbentuknya batu di kandung empedu. Jadi batunya batu infeksi sebenarnya itu juga bisa gitu. Nah, Dokter Sila atau Mbak Nina mungkin Mbak Nina mau nih, komentar sepertinya mau nanya nih karena batu empedu kan sering sekali terjadi pada perempuan nih Mbak. Gimana, takut atau? Iya sih Dok, apalagi saya hobinya makan makanan Kolesterol. nasi padang gitu ya. Kadang-kadang kan orang berpikir bahwa orang kurus tuh enak ya, jauh dari kolesterol gitu. Padahal nggak juga ya Dok ya? Nggak juga, itu kita udah beberapa kali membahas bahwa ternyata orang yang berpenampilan kurus itu tidak menjamin bahwa kolesterolnya akan lebih baik dibanding yang gemuk. Jadi memang yang perlu diwaspadai kalau misalnya sering terasa mual-mual, kemudian nyeri tidak enak di perut kanan atas gitu ya, dan itu bolak-balik, kalau bisa lebih spesifik nih Mbak, berasanya itu kalau habis makan makanan berlemak baru muncul. Nah, kalau kayak gitu kita sebaiknya curiga apakah ini karena disebabkannya adalah batu empedu gitu ya. Nah, ini juga nih
Ini ya mau nanya mitos ya. Obat-obatan. Ini salah satu yang memang Obat-obatan paling diet nggak nih, enak nih ya, mual-mual dan biasa pasien datang itu kepada kita, aduh rasanya nggak enak banget ya dokter Sila ya. Dokter Sila pasti punya pengalaman juga kan dokter begitu ya. Iya, nah ngomong-ngomong soal obat-obatan diet nih dok, bener gak sih bisa menyebabkan terjadinya batu empedu? Sebenarnya yang bisa menyebabkan batu empedu itu bukan obat-obatan diet sih, tapi memang ada beberapa obat-obatan. Misalnya justru bukan obat diet tapi obat untuk kolesterol yang kita sebut sebagai fibrat. Itu beberapa jurnal mengatakan itu malah bisa menyebabkan kolesterol. Kemudian obat-obatan yang mengandung estrogen itu juga bisa menyebabkan batu empedu gitu ya. Ini estrogen ini hormon yang berhubungan kewanitaan. Hormon dengan Berarti kewanitaan, kalau pakai pil KB itu bisa memicu terjadinya batu empedu dong dok? Kalau dibilang bisa apa tidak, iya, jawabnya bisa. Tapi itu kan ada kadar-kadarnya ya. Kalau memang berlebihan bisa. Kemudian salah satu hormon juga misalnya progesteron. Itu juga progesteron tuh hormonnya malah kebalikan ya, hormon laki-lakian. Tapi yang biasanya banyak pada perempuan yang banyak melahirkan. Jadi hamil beberapa kali. Itu juga progesteronnya tinggi. Nah pada saat progesteron tinggi, itu kontraksi dari si kandung empedu ini menurun. Sehingga cenderung untuk stuck ya, cairan empedunya tuh stuck di dalam, macet di dalam, jadi nggak keluar. Nah itu cenderung Mbak Nina batu mau lagi. nanya nih, Iya, aku udah kayak di kelas yang mau tanya. Karena takut tadi udah ngomong suka makanan berlemak, tiba-tiba ada begini. Enggak, berarti caranya kita sebagai, apalagi perempuan ya, untuk menghindari supaya nggak kena batu empedu tuh selain menghindari makanan-makanan yang berlemak, itu tuh apa berarti dok? Kalau menghindar kayaknya cuma bisa itu ya, karena agak sulit kita benar-benar menghindar. Selain tadi makan-makan berlemak, yang paling kita tidak bisa menghindar adalah adanya faktor genetik, faktor keturunan. Nah itu apalagi udah nggak bisa lagi kan dihindar. Jadi yang bisa dihindari paling yaitu makan makanan berlemak. Dan kalau ada keluhan yang nggak enak di perut, ya mungkin kita sekali-sekali kita lakukan USG, yang paling gampang tuh USG. Dilihat nih mah biasa atau mah yang ke kandung empedu. Iya, benar. Memang untuk menghindari makan berlemak itu butuh iman yang kuat, Mbak. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai yang berikutnya lagi, orang sering kadang-kadang menyalahartikan atau mungkin salah persepsi antara sakit mah dengan sakit batu empedu ini, dokter. Ya. Sebenarnya sakit mah itu kan kalau istilah kita namanya dispepsia ya. Itu memang salah satu gejala dari batu empedu. Jadi mau dibilang sakit mah ya antara benar dan enggak sih. Karena keluhannya memang ya keluhan orang sakit mah. Ada mual, kadang bisa sampai muntah. Kalau yang hebat sampai muntah-muntah ya gitu. Jadi memang keluhannya sama persis dengan keluhan orang sakit mah yang di lambung. Tetapi ini agak lebih hebat rasanya dan bisa sampai menjalar ke punggung gitu. Kalau yang berat sampai ada peradangan itu bisa sampai demam gitu ya. Nah udah kayak gitu sih nggak ada jalan lain, memang harus ke rumah sakit gitu. Tapi justru yang bahaya yang gejalanya tanggung ya, yang cuma mual-mual kayak orang sakit mah biasa, itu ya sama persis gejalanya. Jadi mesti waspada tuh ya semua ya, pemirsa di rumah juga. Kalau mau check up tuh dok, berarti semua check up, USG segala macamnya gitu kan, biasanya kita check up setahun sekali gitu kan dok, untuk melihat kondisi kesehatan kita gitu. Berarti itu disarankan tuh buat check up di USG sekalian gitu ya dok ya? Kalau ada keluhan perut sangat disarankan dilihat, karena itu gampang, nggak invasif ya, cuman ditempel aja gitu loh. Itu langsung bisa melihat banyak sekali, bukan hanya batu yang bisa dilihat, banyak banget, jadi disarankan. Oke, nah ada mitos atau fakta nih dok, bahwa apel bisa membersihkan batu empedu, bener gak tuh dok? Membersihkan batu empedu dengan apel. Dok. Dengan apel. Dia makan apel bisa membersihkan batu empedu katanya. Oke. Kandung empedu itu kalau memang sudah ada batunya, itu nggak ada istilah dibersihkan. Karena dia tersembunyi di dalam kantung tadi itu gitu, jadi nggak bisa keluar, udah nggak bisa gitu ya. Kalaupun bisa keluar, kalau batunya kecil-kecil banget kayak pasir, itu bisa keluar lewat salurannya. Tadi mungkin kalau ada gambarnya, dia bisa keluar lewat saluran, tapi bukan terus makan apel dia jadi keluar gitu sih, enggak gitu ya. Dan pada saat dia keluar itu justru terasa rasa sakit. Itu karena pas keluar batunya nyenggol-nyenggol di saluran tuh, nah itu sakit baru justru. Sakit banget ya dok. Kalau masih di dalam kandung empedunya malah nggak ada rasa apa-apa, karena dia tenang, damai di situ. Tenang, damai. Oke, ini kalau orang sudah terlanjur, dia misalnya sudah di USG, lalu sudah ada memang dilihat ada batu dalam empedunya. Obat-obat apa yang biasa dikonsumsi dan mungkin apa penanganannya selain operasi ya? Takut pasti kalau orang operasi. Ya, jadi memang kita sih menyarankan operasi itu baik, tapi kalau tidak perlu ya jangan gitu, karena tindakan operasi itu adalah menghilangkan sekantong-kantongnya dibuang.
Ya. Jadi bukan batunya aja yang dibuang, tapi sekantong-kantongnya dibuang. Jadi Ya. kan tadi sudah dibilang bahwa dia punya fungsi sebenarnya, fungsi untuk mengemulsikan lemak atau memproses lemak. Ya. Jadi kalau dia nggak ada, yang memproses lemak kan jadi nggak ada. Ya. Ya ada sih hati ya, tapi Ya. sebagian besar kan oleh si kandung empedu. Nah. Jadi kalau misalnya dia sudah keburu ada sih obat-obatan yang fungsinya sedikit meluruhkan lemak batu-batu gitu ya. Ya. Ada, tapi memang tidak bekerja efektif sekali. Baik dokter, mengenai obat-obatan ini tentu kita harus tahu obat-obatannya apa dan bagaimana pelaksananya. Kadang-kadang memang perlu untuk operasi, tapi kapan saatnya? Kita akan lihat setelah yang satu ini. Tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.